Ihya'ul Mawad adalah bab yang sering saya contohkan terkait dengan aplikasi-aplikasi di dalam mazhab fikih Syafi'i itu tidak selalu bisa diterapkan apa adanya di zaman modern, terutama mazhab Syafi'i dalam mazhab Ihya'ul Mawad. Nanti saya ulangi sedikit. Mengapa demikian? Karena beberapa peraturannya memang sudah tidak banyak dipakai, atau bahkan kalau dipakai cukup riskan, terutama di negara-negara seperti Indonesia atau di negara modern secara umum. Karena peraturan-peraturannya itu memang kebanyakan ijtihad para fuqaha, dan bukan hanya mazhab Syafi'i, seluruh mazhab itu ijtihad mereka terkait kondisi yang mereka alami di zaman itu. Karena itu tidak ada secara spesifik di dalam Al-Quran sama hadis terkait beberapa syarat yang mereka terapkan. Karena itu memang murni ijtihad mereka terkait dengan beberapa hukum yang dituliskan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara terang. Jadi bab-bab yang ditulis di dalam kitab fikih, bab muamalah, apalagi Ihya'ul Mawad, itu campuran antara apa yang tertulis secara qat'i atau tekstual di dalam Al-Quran dan hadis, dan juga ada campuran dengan ijtihadnya para fuqaha, para ulama di zaman itu. Dan itu relevan, sangat relevan dalam beberapa zaman atau cukup panjang sekali. Namun ketika kondisi politik, kondisi negara-negara di dunia secara umum, terutama setelah penjajahan negara-negara Islam, itu mengalami perubahan yang sangat drastis, sehingga tata kelola negara, status kepemilikan dan sebagainya itu berubah drastis. Apalagi negara Indonesia, yang mana Indonesia ini memang tidak pernah terlibat dalam dinasti Islam secara umum. Jadi Indonesia tidak pernah menjadi bagian dari dinasti Umayyah, dari dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, atau Moghul dan sebagainya. Tidak pernah. Kalau ada orang-orang, misalnya orang HTI yang mengatakan Indonesia itu merupakan bagian dari kekhilafahan zaman dulu, itu berarti memang tidak membaca sejarah dan itu keluar dari realitas yang sebenarnya. Indonesia tidak pernah berada di bawah dinasti-dinasti Islam secara umum. Karena Indonesia berkembang, masyarakat muslimnya tidak lewat jalur politik-politik resmi. Secara umum demikian. Itu efeknya apa? Efeknya adalah perkembangan politik, sistem kenegaraan di Indonesia memang sangat berbeda. Sangat berbeda dengan negara-negara yang dikuasai secara resmi oleh dinasti-dinasti Islam zaman dulu. Nanti kita akan sedikit buktikan bahwasanya hal tersebut memang fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Artinya dengan Ihya'ul Mawad menghidupkan manusia yang mati, itu makna aslinya digunakan oleh para fuqaha untuk mengatakan memakmurkan tanah yang terlantar. Disebut demikian karena sama-sama dengan memakmurkan bumi itu, seseorang bisa memberikan manfaat terhadap bumi yang terlantar yang sebelumnya tidak terawat. Jadi ada makna metaforis di dalam bab Ihya'ul Mawad. Jadi bumi yang terlantar, yang di dalam syariat, minimal di dalam mazhab Syafi'i, itu perlu untuk dihidupkan. Itu maksudnya adalah bumi yang mana dia lepas dari kepemilikan, yang mana bumi itu ditandai, keterlantaran tanah ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas-fasilitas publik yang membuat bumi ini bisa dimanfaatkan. Misalnya adalah aliran air, selokan misalnya, atau tempat
itu dibuat untuk pakan hewan, dibuat untuk menyimpan pakan-pakan hewan, atau memang ladang-ladang yang memang disiapkan dengan ada tanda-tanda yang jelas dengan cara dipagarin atau tanda apapun itu yang menunjukkan dia itu memang dimanfaatkan secara publik. Biasanya tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan ini dalam tasawur konsepsi para fuqaha zaman dulu adalah tempat orang-orang membuang sampah mereka. Ketika zaman dulu belum ada WC, belum ada anu, kadang digunakan untuk sekedar membuang air di sana dengan tidak disiapkan secara khusus. Kalau disiapkan secara khusus menjadi semacam tempat WC umum, itu nanti bukan sebagai ihyaul mawat, tapi hanya sekedar sesekali orang membuang di sana secara random saja. Tidak ada fasilitas-fasilitas publik di sana yang menunjukkan ini kepemilikan. Nah, itu adalah tanah yang terlantar dalam tasawur para fuqaha. Selain itu, tanah yang disebut sebagai tanah yang terlantar oleh para fuqaha ini disyaratkan jika juga dia lepas dari kepemilikan orang yang maksum, manusia yang maksum, yang terjaga. Manusia yang maksum, kenapa harus ada manusia yang terjaga, manusia yang maksum ini? Karena di dalam tasawur atau konsepsi para fuqaha, orang yang dianggap sebagai maksum terjaga hak kepemilikannya adalah pertama muslim, kedua zimmi, ketiga muahad, kafir muahad yang memiliki perjanjian dengan orang muslim, dan juga kafir musta'man yang masuk ke negara Islam dengan izin dengan durasi waktu tertentu. Jadi satu jenis kafir yang tidak dianggap sebagai manusia yang terjaga adalah al-harbi, kafir harbi. Ada definisinya semuanya, bukan sekedar ketika kita nggak suka sama orang kafir, orang Kristen, orang Hindu di Indonesia kita menyebutnya sebagai harbi, tidak bisa. Ada semacam kontraknya, ada semacam transaksi atau kontraknya yang disyaratkan oleh para fuqaha untuk menyebut dia sebagai kafir dhimmi, kafir muahad, musta'man atau harbi. Jadi intinya adalah tanah yang terlantar yang perlu dihidupkan menurut para fuqaha adalah pertama, tanah itu tidak ada tanda-tanda dia dimakmurkan dengan cara tidak ada fasilitas publik di sana. Itu pertama. Kedua, tanah itu tidak dimiliki oleh manusia yang maksum, yang terjaga. Manusia yang maksum, yang terjaga itu siapa saja, yaitu muslim, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Jadi 4 golongan ini saja. Selain itu, yaitu kafir harbi, bukan termasuk kepemilikan yang dijaga di dalam Islam. Nanti ada hukum khusus. Di antara hukum khususnya misalnya ada barangnya kafir harbi yang tertinggal di negara kita, di negara Darul Islam misalnya, maka itu menjadi ghanimah, menjadi semacam harta rampasan perang, boleh dimiliki tanpa izin menurut mazhab Syafi'i. Ya, jadi ada hukumnya. Jadi saya membawa tasawur konsepsi-konsepsi yang dipahami oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab itu sebagaimana istihati mereka di dalam kitab Al-Quran dan Sunnah dan diramu di dalam kitab fikih. Jadi saya dekatkan konsepsi itu agar teman-teman paham terkait bab ini. Ini yang berbeda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Di sini di dalam mazhab Syafi'i mengatakan dengan memakmurkan bumi itu berefek kita bisa memiliki bumi itu dengan cara pertama an yuhayya kullu syai'in minhu lima yuqsadu minhu ghaliban, yaitu dengan cara disiapkan segala sesuatu dari tanah yang terlantar itu untuk tujuan yang biasanya ditujukan. Biasanya kalau memang ditujukan untuk tempat untuk beternak, ya disiapkan fasilitas-fasilitasnya. Untuk pakan hewan disiapkan fasilitasnya. Untuk perairan disiapkan fasilitasnya. Artinya disiapkan terlebih dahulu. Dengan cara disiapkan ini, nantinya otomatis kita bisa memilikinya tanpa seizin imam, tapi nanti ada syaratnya yang lainnya. Bedanya dengan mazhab Imam Abu Hanifah menganggap bahwasanya sekedar kita memakmurkan bumi tidak berefek kita memiliki bumi itu.
Karena seluruh pemakmuran bumi yang berefek kepada kepemilikan bumi ini harus seizin imam atau pemimpin yang berdaulat di wilayah itu. Kalau negara Indonesia ya pemerintah Indonesia. Dan faktanya di dalam undang-undang Indonesia itu sebenarnya lebih mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ini sudah dipikirkan oleh para kiai zaman dulu ketika penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Ada banyak pasal, saya nggak ingat pasalnya, yang mengindikasikan tanpa disebutkan mengikuti mazhab Hanafi, yang para kiai itu sudah beristiad tidak mungkin untuk mengikuti mazhab Syafi'i dalam persoalan Ihya'ul Mawad. Harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Karena andai kata Ihya'ul Mawad itu kita konsisten mengikuti mazhab Syafi'i di Indonesia, oh berbahaya. Bisa korporasi-korporasi besar, perusahaan-perusahaan besar itu bisa memiliki separuh wilayah Indonesia. Karena memang banyak hutan-hutan yang terlantar. Di Indonesia banyak sekali yang tidak terawat, banyak. Karena di dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan seizin pemerintah, seizin imam. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah itu harus seizin imam setempat. Makanya tidak maslahat sama sekali mengikuti dalam masalah spesifik ini, mengikuti mazhab Syafi'i untuk menerapkan Ihya'ul Mawad 100% sesuai konsep fikih. Dan itu juga alasan saya mengatakan bahwasanya orang kalau murni menerapkan satu mazhab di dalam wilayah negara Indonesia, atau misalnya ada cita-cita sebagian orang yang mengatakan saya ingin menerapkan 100% mazhab Syafi'i di Indonesia, itu pasti akan sesat, menyesatkan, dan pasti akan tidak membawa maslahat. Itu pasti. Kenapa? Karena memang beberapa spesifikasi atau realitas yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i di masalah ini. Malah lebih cocok dengan menggunakan mazhab selain Syafi'i. Misalnya Imam Abu Hanifah. Dalam banyak kasus yang lain kita tidak terikat dengan mazhab Syafi'i. Makanya sebagian orang yang menganggap bahwasanya Indonesia karena mayoritasnya mazhab Syafi'i maka kita harus menggunakan murni mazhab Syafi'i, itu gak tepat. Beda antara orang itu belajar mazhab untuk menjadi seorang faqih, maka dia wajib minimal pertama mengawalinya dengan mempelajari satu mazhab Syafi'i, karena itu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah ibadah. Itu berbeda dengan bagaimana mengaplikasikannya di wilayah publik. Tidak semua wilayah itu yang mana wilayah itu menggunakan mazhab Syafi'i malah maslahat digunakan mazhab Syafi'i di sana. Tidak, belum tentu. Bisa jadi karena kondisi tertentu, kondisi politik, kondisi kontrak sosial yang terjadi di negara itu tidak memungkinkan menggunakan mazhab Syafi'i, memungkinkan mazhab yang lain.